Kadang orang berpikir bahwa apa? Kalau Allah menjadi manusia, maka berarti ia berhenti jadi Allah. Ya, tentu tidak demikian. Baik, selamat malam ya sahabat Kebenaran Channel. Kembali dengan saya ya Gembala Kurnia Kristanto. Kita malam hari ini akan membahas ya tentang penjelasan yang logis dan alkitabiah bahwa Allah bisa menjadi manusia. Jadi secara logis dan alkitabiah. Kalau kita percaya Allah Maha Kuasa, maka pernyataan Allah menjadi manusia itu tidak sulit diterima sesungguhnya. Sama halnya dengan kita bisa menerima Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya ini hanya dalam 6 hari. Ya, tentu orang yang nggak percaya Allah Maha Kuasa ini nggak bisa diterima. Kok alam semesta yang begitu rumit ini diciptakan hanya 6 hari? Nah, tetapi kalau kita percaya ya Dia Maha Kuasa, ya Dia sanggup melakukannya itu. Nah, jadi kita nggak mempertanyakan tentang penciptaan 6 hari karena kita percaya Allah Maha Kuasa. Nah, Allah yang Maha Kuasa itu bisa juga hadir di dalam berbagai cara. Nah, dan Allah itu bisa melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh makhluk manapun. Jadi bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Itu harus dicatat ya bahwa bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Nah, maka menjadi manusia itu bukan sebuah batasan, tetapi itu adalah ekspresi dari Dia Maha Kuasa. Nah, kadang orang berpikir bahwa apa? Kalau Allah menjadi manusia, maka berarti ia berhenti jadi Allah. Ya, tentu tidak demikian, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Ya. Yesus Kristus itu tetap ilahi. Ia hanya menambahkan nature manusianya. Jadi Yesus Kristus itu bukan meninggalkan nature ilahinya. Tidak. Makanya ya kita sudah membahasnya bahwa Yesus Kristus itu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Allah. Karena memang ya keilahiannya itu tidak hilang ya. Jadi Dia adalah Allah dan menjadi manusia berarti ditambahkan nature manusianya. Jadi ya, tidak hilang. Jadi kalau pikiran orang berkata bahwa kalau Allah menjadi manusia berarti Dia berhenti jadi Allah, itu salah. Allah menjadi manusia bukan sebuah kontradiksi tentunya. Mengapa? Karena bagi Allah menjadi manusia itu berarti cara lain atau tambahan cara bagi Dia untuk menyatakan dirinya. Jadi ini bukan membatalkan keilahiannya. Jadi Allah menjadi manusia itu adalah salah satu cara Dia berkomunikasi dengan manusia. Makanya penulis Ibrani itu di pasal pertama dia mengatakan bahwa zaman dulu kala Allah berbicara dengan nenek moyang kita melalui nabi-nabi, tetapi zaman akhir ini Dia berbicara melalui anaknya. Nah, yang dimaksud adalah Yesus Kristus, karena Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Immanuel itu. Artinya apa? Artinya dalam diri Yesus ketika ada di bumi itu, itulah saat Allah bersama dengan manusia. Adalah berkat tersendiri bagi orang-orang yang hidup pada masa Yesus ada di tengah-tengah dunia ini ketika Dia menjadi manusia. Karena saat itu Allah itu betul-betul bersama dengan manusia. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau Allah itu dapat menampakkan diri melalui suara dari surga, kemudian Dia bisa menjadi semak dalam nyala api, dalam Keluaran pasal 3 itu ya waktu bertemu dengan Musa, maka secara logis Allah yang Maha Kuasa
ini juga bisa menampakkan diri melalui tubuh manusia. Jadi itu tidak terlalu sulit. Nah, jadi logis Allah yang Maha Kuasa itu menjadi manusia. Dan di dalam Alkitab, itu ide bahwa Allah menyatakan diri dalam bentuk manusia, itu bagi orang-orang beriman di dalam perjanjian lama, itu bukan hal yang baru. Karena apa? Di Kejadian saja Adam dan Hawa itu dikatakan Allah berjalan di dalam Taman Eden. Jadi di Kejadian 3 ayat 8 Allah berjalan di taman pada waktu hari sejuk. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah itu bisa hadir dalam bentuk fisik. Jadi tidak terlalu sulit bagi orang beriman di dalam perjanjian lama untuk menyatakan Allah bisa kelihatan begitu. Nah, Abraham sendiri ketika dia dikunjungin oleh 3 orang dan ternyata 1 orang yang mengunjungi dia itu adalah Tuhan, Jehovah, ya, yang datang mengunjungi dia. Abraham menjamunya di Kejadian pasal 18 itu. Dan kemudian bahkan Abraham sendiri itu bercakap-cakap untuk negosiasi tentang jangan sampai kota Sodom dan Gomora itu kalau bisa jangan dihancurkan. Ya, kalau ada 50 orang benar, kalau ada 40 orang benar. Nah, Abraham menegosiasi di situ. Ya, karena ada Lot di Sodom dan Gomora. Begitu. Nah, jadi tidak heran bagi Abraham bisa, oh ya itu Allah. Kemudian Yakub juga di Kejadian 32 ayat 30 itu dia bergulat dengan Allah dan manusia. Dan tempat dia bergulat itu dia namakan Peniel. Kenapa? Karena dia melihat muka dengan Allah dan dia tidak mati. Jadi Allah itu muncul di perjanjian lama itu dalam bentuk manusia yang memang bisa disentuh. Dan dengan Yakub sendiri sampai bergulat dan memukul pangkal paha Yakub sehingga pangkal paha Yakub itu terpelecok. Jadi jika di dalam PL Allah bisa hadir dalam bentuk fisik, maka mengambil tubuh manusia di perjanjian baru bukan sesuatu yang aneh. Jadi Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Itu bukan sesuatu yang aneh gitu. Bagi orang yang percaya itu nggak masalah. Maka Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, setelah kebangkitan Yesus Kristus dari kematian, dia dikubur, ya, dia bangkit, ya, maka tidak sulit bagi murid-murid yang tadinya tidak menyangka gurunya itu hanya manusia biasa. Ya, yang meninggalkan dia, yang mati, ya sudah tidak ada gurunya lagi begitu. Maka mereka setelah Yesus menampakkan diri kepada mereka, membuktikan dia yang mati dan bangkit kembali. Murid-murid itu percaya bahwa dia memang adalah Allah. Thomas berseru, "Ya Allahku, ya Tuhanku," katanya. Dia sujud menyembah. Dia tahu Yesus yang mati, dikubur dan bangkit kembali, ini adalah Allah yang menjadi manusia. Mereka tidak ragu sedikit pun. Dan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Maka di hari Pentakosta lewat pemberitaan mereka, walaupun orang yang hadir pada hari Pentakosta itu adalah orang-orang Yahudi, mereka gampang percaya bahwa apa? Bahwa Yesus adalah Allah. Karena apa? Murid-murid menyaksikan, murid-murid membuktikan bahwa mereka saksi mata dari kebangkitan itu. Dan 3.000 orang akhirnya menjadi percaya kepada Yesus Kristus dan dibaptiskan oleh Petrus. Kita mencatat bahwa jumlah jemaat jadi ditambahkan 300-an orang. Luar biasa sekali. Gitu. Jadi tidak sulit bagi orang-orang Yahudi yang sungguh-sungguh mau belajar kitab, ya kan? Belajar perjanjian lama untuk menjadi percaya bahwa Allah itu bisa menjadi manusia. Di perjanjian lama itu juga menubuatkan tentang Allah akan datang menjadi manusia. Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir. Jadi anak seorang manusia.
untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Jadi namanya itu Allah. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, Mika 5 ayat 2. Tetapi engkau Bethlehem, Efratah yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi dari Bethlehem itu akan datang raja yang memerintah Israel. Dan raja yang lahir di Bethlehem disebutkan asal-usulnya adalah apa? Katanya kekal. Jadi yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi hanya Allah yang kekal. Gitu. Jadi raja yang lahir di Bethlehem itu adalah Allah yang kekal. Dan dalam Alkitab, Yesus itu tidak pernah ditampilkan sebagai manusia biasa yang diangkat sebagai Allah. Tetapi apa? Alkitab menyatakan bahwa apa? Yesus itu adalah Allah yang mengambil wujud manusia. Yohanes pasal 1 ayat 1, firman itu adalah Allah, dan pasal 1 ayat 14-nya, firman itu menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Jadi ini bukan konsep baru di dalam orang yang percaya perjanjian lama. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, merupakan penggenapan dari para nabi, Yesaya, Mika, dan banyak lagi ayat-ayat yang menyatakan Allah akan datang menjadi manusia. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ya secara logis Allah yang Maha Kuasa tidak kontradiksi ketika dia menyatakan diri menjadi manusia. Dan secara Alkitabiah, Alkitab penuh dengan bukti bahwa Allah sering tampil secara manusia di dalam perjanjian lama, dan tentu ini adalah Yesus sebelum datang di dalam daging manusia. Jadi sudah menampakkan diri. PL juga menubuatkan Allah itu datang sebagai manusia dan itu digenapi dalam diri Yesus Kristus. Dan saya katakan begini, Allah yang tidak bisa menjadi manusia itu bukanlah Allah yang Alkitabiah, itu adalah Allah bangsa-bangsa lain. Itu bukan Allah Alkitab. Nah, 1 Tawarik 16 ayat 26 berkata begini. Sebab segala Allah, bangsa-bangsa adalah berhala. Tetapi Tuhanlah, Jehovah ini dalam bahasa Ibrani-nya, yang menjadikan langit. Dan Yesus adalah Allah yang Jehovah yang menjadi manusia itu. Dia adalah Immanuel. Saat Yesus datang, saat itulah Immanuel, Allah bersama dengan manusia. Jadi ya, kita berbahagia, kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita yang tidak berdosa. Kematiannya di atas kayu salib itu memang untuk menyelesaikan dosa kita, menebus dosa kita. Sehingga di dalam Dia kita menjadi kudus. Hukuman dosa kita sudah diselesaikan. Dan kapanpun kita mati, kita memiliki kepastian kita masuk surga. Karena semua hukuman dosa kita sudah selesai. Yesus itu juru selamat kita. Dan ini menjadi jelas bagi kita. Alasan yang logis bahwa Allah menjadi manusia itu juga adalah ajaran yang Alkitabiah. Baik, terima kasih, selamat malam. Maranatha.